Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Rasul pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Hajatul Insanillah Rasul. 1. Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antaranya, kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologi, ungkapan Al-Quran tentang menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, dan Zuriat Adam. 2. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkatan laku masyarakat maupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh bapak ibu kafir maupun jahiliyah. Wujudul Khaliq. Wujud pencipta merupakan suatu yang tak dapat diingkari. Ibadatul Khaliq. Manusia secara umum mendapatkan perintah dari Allah untuk mengabdi. Hiyatul Munahomah. Petunjuk dari Allah untuk memadu manusia ke arah yang lebih baik. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani dibawa oleh Islam. Ma'rifatul Khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar yang diridhoi oleh Allah. 4. Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'riful Rasul. Pengertian tentang Rasul. Rasul adalah laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah. Dari segi bahasa, Rasul berarti dari kata rasalah yang berarti mengutus. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. 1. Hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. 2. Suqwatu fi ta'bihi risalah, menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi qudwah contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya sebagai berikut. 1. Asyifatul asyiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, seperti asyidik, amanah, tablik, fatonah. 2. Al-muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk mereka yang menentangnya. 3. Al-bisyarat, kabar gembira kedatangan Rasul ada kalanya telah diberitahu oleh Rasul-Rasul sebelumnya. 4. An-nubuwat, berita-berita kenabian. 5. At-syamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Tarbiyah Ma'rifatul Rasul, kedudukan Rasul.
Bagi seorang muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, berkeluarga. Memiliki nasab. Rasulullah juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina. Nasab Nabi. 1. Bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2. Bagian yang mereka perselisihan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan tepat Adnan ke atas hingga Ibrahim. 3. Bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim sampai Nabi Adam. Perjalanan Nabi. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itulah bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 11. Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah, dan aku Jibril." Menyampaikan misi. Sebagai Rasul, maka beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Memimpin umat. Tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin keluarga maupun pemimpin negara. Dakwah Nabi. Beliau menghadapi berbagai kalangan, dari mulai bangsawan sampai rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian, Arabia ataupun non-Arabia, laki-laki ataupun perempuan, segala umat. Muhammad SAW adalah sunnah. As-sunnah, menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi Muhammad baik, perkataannya, perbuatannya, ketetapannya. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kemanusiaan seutuhnya. 2. Terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. Cerdas. 4 dan 5. Terpercaya dan menyampaikan risalah. 7. Komitmen yang sempurna terhadap kebenaran.